Nah, nanti bisa dibuka. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Alladzina, orang-orang yang atainahum, telah kami berikan kepada mereka Al-Quran, Alkitab, ya. Jadi Alkitab ini ya bisa Alkitab Al-Quran. Nah, ya kalau dalam bahasa Arab ada ilmu namanya al-ma'rifah wan nakirah, ya. Nah, jadi Alkitab berarti Alkitab. Alkitab as-samawi, ya. Alkitab berarti udah dikenal Alkitab yang dimaksudkan, ya. Mungkin bagi umatnya Isa alaihissalam, ya, Alkitabnya itu adalah Injil. Ya. Pada masa Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam, ya, kitabnya adalah Taurat. Ya. Pada masa Nabi Daud alaihissalam, kitabnya adalah Zabur. Dan pada umat Rasulullah SAW hingga akhir zaman, kitabnya adalah Al-Quran. Nah, jadi orang-orang yang telah, kata Allah, kami berikan kepada mereka Alkitab, ya, termasuk orang-orang sebelum kalian, yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka membacanya dengan haqqa tilawatih. Nah, ini di garis bawahi, ya, haqqa tilawatihi. Haqqa itu artinya sebenar-benarnya, sehak-haknya, ya. Tilawah, sehak-haknya, sebenar-benarnya bacaan. Nah, itu kita garis bawahi, sebenar-benarnya bacaan. Haqqa tilawatih. Disambung, ulaika yu'minu nabih. Nah, orang-orang yang haqqa tilawatih inilah orang-orang yang membaca dengan sebenar-benarnya bacaan inilah, kata Allah, yang yu'minu nabih. Mereka yang beriman pada Alkitabnya. Mereka yang beriman pada Al-Qur'annya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, Alkitab. Berarti mereka yang beriman pada Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi, barang siapa yakfur bihi, mengingkarinya, faulaika humul khosirun. Maka mereka itulah orang-orang yang khosir. Ya. Nah, jadi barang siapa yang mengingkari, ya, untuk tidak haqqa tilawah, untuk tidak sebenar-benarnya bacaan, kata Allah, itulah orang-orang yang khosir, orang-orang yang rugi. Ya, jelas ya, ini para coach ketika keterlibatan kita di Herbalife atau misalnya bisnis-bisnis yang lainnya, misalnya mau untung mau rugi. Ya, mau untung mau rugi. Mau rugi dong, gitu ya, mau rugi, ya. Pasti mau rugi. Nah, kata Allah dalam surah Al-Baqarah 121, jadi ketika kalian, kata Allah, tidak haqqa tilawati, kalian rugi, kata Allah. Kalian rugi. Ya. Nah, atau kalau kita lihat di ayat Al-Baqarah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat. Nah, tadi kita ambil kata rugi. Beriman dan berilmu. Ya, semua kita ketika kita baca Al-Quran, jelas dong, insya Allah. Karena iman kita kepada Allah. Karena mengharapkan ridho dari Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Nah, cuma yang kedua, kata Allah, tidak cukup iman, tidak cukup yakin-yakin, harus ada ilmu. Harus ada ilmu. Nah, makanya syarat untuk diangkat derajat oleh Allah di dunia dan di akhirat adalah beriman dan berilmu. Nah, misalnya begini. Ya. Nah,
Ketika di dalam hadis dikatakan la aqulu alif lam mim harfun. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu harf, satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, berarti itu udah ada 3 huruf. Ya. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan, ya, satu huruf itu lahu ajrot. Dan setiap huruf itu punya nilai. Dan setiap huruf itu punya nilai. Jadi satu itu bukan satu nilainya. Jadi ketika misalnya Coach Rahmaniar membaca alif lam mim 3 huruf. Tapi 3 huruf ini nilainya bukan 3. Ya sama, maaf. Ketika ya ibu-ibu ya misalnya Coach Poppy, maaf ya kalau saya salah, maaf ya. Coach Poppy mampu misalnya apalah istilahnya ya, keluar gitu ya, apanya apa produk ya, salah satu produk misalnya keluar 3 hari ini misalnya. Nah, keluar 3 ya jelas bukan berarti nilainya 3, tetapi bergantung dari ya kualitas dari produk apa yang dia jual gitu. Maaf ya kalau saya salah ya. Nah, jadi kita baca kami bukan berarti 3 huruf itu bukan berarti nilainya. Tapi kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ya alladzina ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, kata siapa? Kata Rasulullah, lahu ajron. Bagi mereka 2 pahala. Nah, berarti maaf ya, kalau misalnya ini 3 berarti jadi berapa tuh nilainya? 6. Jadi 6. Nah, Masya Allah, kalau di hadis yang lain, mau dengar hadis yang lain, tapi saya bahasa Indonesianya ya, khawatir saya salah bahasa Arabnya. Dari apa yang pernah saya baca ya, di hadis yang lain, ya dalam riwayah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, dikatakan bahwa seorang mukmin yang membaca Al-Quran di dalam sholat, dia mempunyai ya isyrun, 20 kebaikan. Masya Allah. Nah, jadi Masya Allah. Jadi bermakna apa? Baca Al-Quran di luar sholat dengan baca Al-Quran di dalam sholat, apa? Berbeda nilainya. Walaupun sama-sama fasih, walaupun sama-sama benar. Nah, itulah yang menyebabkan para sahabat berlama-lama di dalam sholat. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah apa? Sampai bengkak kakinya. Ya. Padahal ini adalah ya hamba ya yang dijamin masuk surga. Ya Allah, kita tidak dijamin ya. Tapi kita ya istilahnya kita belum dijamin masuk surga, tapi kita tidak seperti Rasulullah amalannya. Ya. Nah, Masya Allah. Nah, jadi jelas di dalam sholat, ya, walaupun sama-sama fasih misalnya, kita membaca alif lam mim. Nah, kalau misalnya Bapak, Ibu, para coach baca itu di dalam sholat, kalau berdasarkan hadis tadi, ya maaf, ya kalau saya itu 20 kebaikan nilai setiap huruf. Nah, ketika dia di luar sholat, nah, ya. Oh ya, maaf ya. Alhamdulillah. Sebentar ya, Bu ya. Ya, saya amanillah. Sebentar ya, Bu ya. Saya ini kan dulu ya, bentar saya mutkan.
Ya maaf ya, ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya insyaallah. Ya baik, kita lanjut ya. Ya, jadi Masya Allah, ketika di dalam sholat, ya nilainya tadi 20. Dan di luar sholat, kalau masih dari Ali bin Abi Thalib ya asyara. Asyara itu 10. 10, berarti berbeda ya. Nah, ibu-ibu mau, para coach mau dapat, jelas mau dapat yang tinggi kan? Ya mau dapat nilainya yang ya multi, ya multi itu yang berganda, berlipat-lipat. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Ya, jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Makanya apalagi ketika misalnya ya kita bacanya terbata-bata dan kita tidak mau berusaha untuk memperbaiki bacaan. Ya. Kan rugi gitu. Sama-sama dari segi timing sama-sama 5 menit, sama-sama 10 menit. Ya. Cuma katakan ini udah dapat ya katakanlah 5 menit. Dalam satu halaman berapa huruf itu? Ya, Ustazah Rosdiana, Coach Ros, Mem Ros. Ya, dalam satu halaman. Ya, satu halaman kalau kita baca lambat itu kurang lebih 2,5 menit. Kalau kita baca lambat 2,5 menit. Ya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak, para coach mau dihitung hurufnya. Ya, silakan mau dihitung. Ya, katakan kita ambil jalan mudahnya ya. Misalnya katakanlah ya words-nya itu ada berapa tuh ya? Astagfirullahaladzim. Misalnya berapa? 300, 150, 150 deh ya. 150 misalnya. Lebih ya, lebih astagfirullahaladzim. Ya, nanti kalau dapat berbagi di grup ya. Ya, 300. 300 kali 2. Misalnya baca terbata-bata. Berarti dapat 600. Masya Allah. Sama-sama nih 600. 600 kalau bacanya terbata-bata. Nah, ini bacanya dalam sholat. Berarti kali berapa tuh? 300 kali 20 berapa? 320. Ya, 300 kali 20 berarti 6.000 ya. Betul? 6.000. 6.000. Ya. Dalam 2,5 menit. Berarti 1 jam berapa tuh? Ayo cepet hitung ya. 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 Ya, kali 3 lah kali. 144.000. Ya, 144.000. 60 menit itu? Kayaknya bukan deh, lebih. Ya, maksud saya adalah ya saya ingin berusaha menggugah gitu bahwa ya kan tadi kata Allah Al-Baqarah 121 itu ya khosir ya. Allah menginginkan kita kalau tidak mau rugi kata Allah, bacalah Al-Qur'an dengan haqqa tilawati. Intinya begitu, bacalah Al-Qur'an dengan haqqa tilawati. Makanya laisu sawa'a kata Allah, tidak akan sama orang yang beriman berilmu dengan orang yang beriman tidak berilmu gitu maksudnya. Laisu sawa kata Allah, tidak akan sama gitu. Ya, kurang lebih seperti itu hitungannya. Jadi masya Allah ya. Nah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang mewajibkan kita untuk baca Al-Quran dengan tartil itu adalah ya surah Al-Muzammil ayat 4 ya. Bukan berarti hanya itu ya. Cuma ini bagian dari referensi yang kita bahas hari ini ya. Bukan berarti ketika saya menyebutkan Al-Baqarah 121, Muzammil ayat 4 bukan berarti hanya itu referensinya, enggak ya. Ya, cuma dengan keterbatasan ilmu dan ruang kita ya tidak semua kita bahas ya. Nah, jadi pada surah Al-Muzammil ayat 4 Allah mengatakan ya, saya baca dari ayat 1 ya. Boleh silakan dibuka Al-Muzammil ayat 1 sampai 4. Ya, ini pertemuan pertama kita masih ini ya, masih banyak saya yang bicara, enggak apa-apa ya. Ya, kalau istilahnya mahasiswa baru lagi ospek katanya, kuliah perdana. Ya. Al-Muzammil ayat 4 ya.
Ya, anggaplah ini stadium general ya. Ya, kalau stadium general kan ya mungkin kelas profesor, pembicara ya. Ya, ini mah insya Allah ya, semoga walaupun belum profesor ya, tetap berkah ya. Ya, walaupun nanti kita berbicara insya Allah tetap berkah. Ya, baik. Ya, udah dibuka Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut ya. Nah, itu lagi memanggil Rasulullah SAW. Ya, tapi ayat ini bukan hanya untuk Rasulullah. Ya. Ayat ini pun untuk kita. Ya. Berselimut, masih terkungkung dengan zona nyaman yang nggak mau bergerak, muzammil. Ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam hari walaupun dikit. Nah, ini ngerayunya Allah, romantisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebetulnya merayu Rasulullah. Allah merayu kita. Allah merayu kita. Ya, masih berselimut pada zona nyaman. Ya, masih terkungkung pada zona nyaman. Udahlah, saya mah gini aja, biarin. Nah, ya. Qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu pada malam hari walaupun dikit. Ya. Atau nisfahu awingkus minhu qalila. Setengahnya atau lebih kurang dari itu. Ya. Auzid alaihi, dan sebagai tambahan dari itu wartilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, maaf ya, ini kan lagi ngantuk nih. Kalau malam biasanya ngantuk atau segar. Ya, tetap disuruh sama Allah tartil, baca tartil. Ya, apalagi kalau kita melek ya, kondisi fresh, kondisi segar. Ya. Jadi dalam keadaan baru bangun istilahnya, ya Allah memerintahkan kita baca Al-Qur'an tartil gitu. Apalagi dalam kondisi kita segar gitu ya. Nah, baik. Apa itu tartil? Apa itu tartil? Apa itu tartil? Nah, tartil secara bahasa artinya pelan-pelan. Tartil secara bahasa artinya membaca Al-Quran dengan pelan-pelan tanpa tergesa-gesa. Ya. Ya. Tapi kok misalnya, jadi syaratnya tanpa tergesa-gesa. Ya. Tergesa-gesa bermakna, ya kalau orang tergesa-gesa biasanya gimana? Ini kalau kata orang Sunda, ya seueur nu ditajong gitu ya, Pak Nasar masih ingat ya, seueur anu ditajong, banyak yang ya kesandung gitu karena tergesa-gesa ya. Hukum ya baca mat tobi'inya enggak jelas, gunahnya enggak, kenapa ya matnya dilewat-lewat ya, karena tergesa-gesa. Nah, makanya intinya ya ketika kita baca Al-Qur'an tartil secara bahasa artinya perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Secara istilah, tartil itu adalah, nah kalau kata Ali bin Abi Thalib, ya, tartil itu adalah at-tajwidu bil huruf wa ma'rifati wukufihi. Ya, tartil secara istilah, kalau kata Ali bin Abi Thalib, tartil itu, maaf, saya menyebutkan Imam Ali lagi, Imam Ali bukan berarti saya Syiah ya, bukan ya. Ya, karena referensi hadis saya yang kurang ya. Referensi hadis saya yang kurang ya, kurang banyak baca ya. Ya, tartil ya secara bahasa artinya pelan-pelan tanpa tergesa-gesa. Secara istilah ya, tartil itu adalah at-tajwidu bil huruf wa ma'rifati wukufihi. Ya. Jadi apa, Mem? At-tartil ya, bil huruf wa ma'rifati wukufi. Ya, ya. Jadi artinya ya mentajwid
tajwidkan setiap huruf. Nah, tadi itu ya yang Ibu coach yang menjawab mau belajar tajwid katanya ya. At-tajwidu bil huruf wa ma'rifati wukufi. Jadi mentajwidkan setiap huruf dan tahu tempat-tempat berhentinya. Nah, gitu. Ya, mentajwidkan setiap huruf dan tahu tempat-tempat berhenti. Nah, coba kalau kita mentajwidkan huruf, ya, mentajwidkan huruf, apa itu tajwid? Nah, nanti akan dibahas, ya. Apa itu tajwid nanti akan kita bahas. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Qur'an harus tajwid, ya. Makhrajul hurufnya benar, sifat-sifatnya benar, hukum-hukum tajwidnya benar. Gitu, itu tajwid, ya. Makhrajul hurufnya benar, sifat-sifat hurufnya benar, sehingga dalam melafazkannya sesuai dengan keaslian Al-Quran diturunkan. Tuh tadi ya, Coach Suci, Coach Eva, ya, ingin benar dalam melafazkan. Berarti betul. Makhorijul hurufnya benar, sifatnya benar, hukum-hukum tajwidnya benar. Nah, itu namanya tajwid. Ya, tajwid. Nah, tapi nggak cukup itu, kata Ali bin Abi Thalib. Engkau harus tahu di mana berhenti, di mana melanjutkannya. Waqaf wal ibtida istilahnya. Waqaf itu berhenti. Ibtida itu artinya memulai, ngambilnya. Nah, kan terkadang kita berhenti, aduh, ini masih panjang, napas udah nggak kuat, engap, engap ya, masih ingat engap. Udah engap gitu, engap tuh, udah ya. Ya, semoga terhindar dari COVID-19 ya. Katanya COVID itu seperti orang yang dalam air ya, yang susah bernafas, sekalipun bernafas seperti ya ada pecahan-pecahan kaca katanya di paru-paru. Ya, nauzubillah ya, semoga ya segera diangkat wabah ini ya dari bangsa ini insyaallah. Nah, ya insyaallah kita pun akan mengkaji nanti ya, akan mengkaji tentang di mana waqaf, di mana ngambil insyaallah ya. Masih panjang perjalanannya ya. Nah, nanti jadi akan kita pelajari itu juga. Jadi bukan hanya makhrajul huruf, bukan hanya sifat-sifat huruf, bukan hanya hukum-hukum tajwid. Kita juga akan belajar tentang waqaf, ibtida ya. Nah, secara otomatis ya waqaf wal ibtida ya bisa dari segi tanda. Tapi kalau tandanya masih panjang berarti kita berhenti dari segi arti. Nah, kalau dari segi arti gimana ya? Saya masih bahasa Arabnya. Nah, ya. Berarti memang betul kita belajar itu adalah tulus zaman, ya, panjang waktunya. Tidak bisa singkat hanya satu pertemuan, dua pertemuan, ya. Insyaallah. Baik, misalnya saya contohkan, ya, saya ulang ya. Ya, kenapa dikatakan tartil itu, kata Ali bin Abi Thalib, engkau mentajwidkan bacaan dan tahu tanda waqaf. Nah, misalnya tajwid begini, ya, makhrajul hurufnya antara M dan N berbeda kan ya, M dan N. Makam, makan, ya beda. Makam, makan. Ya. Atau sifat misalnya, sama makhrajul hurufnya. Kul dengan kul. Kul itu katakanlah. Tapi kalau ibu mengeluarkan nafas, kul. Ya, coba saya bertanya. Ya, Ibu Ria, Coach Ria, ya, yang benar kul atau kul? Kul atau kul? Ya, kul atau kul? Kul. Ya, yang Ustazah. Kul atau kul? Ayo. Saya aja ya. Kul. Yang benar kul pakai kof atau pakai kul? Pakai kaf? Pakai kof. Ya, jawabannya ayo siapa ini tebak-tebakan ini? Ya, Gim. Pakai kof. Ya. Pakai kof. Ya, kof ya, kata Coach Ria kof ya. Ya, coba ada lagi yang mau tebak-tebakan? Ya, kalau Coach Suci betul kul atau kul? Kul. Ya, ada lagi? Pakai kof. Ya, ada lagi. Oh, kata Coach Citra pakai kof. Ya, kalau kata Coach Eva apa? Pakai kol. Ya, baik. Ya, ada yang mau jawab pakai kaf?
Pakai kaf? Nggak ada. Ya, ayo coba ini. Ya, pakai kof atau pakai kaf? Kul atau kul? Kof. Pakai kof. Ya. Ya, coba Coach Nasar pakai kof atau pakai kaf? Ya. Kof atau kaf? Ya, Coach Sudirman pakai kof atau pakai kaf? Ya, baik. Ya. Kalau saya jawab, yang jawab pakai kof benar, yang jawab pakai kaf benar. Kenapa? Kenapa? Lah iya, saya kan belum lanjut ayatnya. Saya belum melanjutkan ayatnya. Kalau misalnya saya baca Qul huwallahu ahad, betul dia pakai kof. Tapi kalau saya baca kul dalam kata kulu washrobu wala tusrifu, salah kalau kita jawab pakai kof, harus pakai kaf. Paham? Nah, jadi tidak sembarang mengeluarkan dan menahan nafas. Maaf ya. Tarik, hembuskan istilahnya. Itu Masya Allah, itu tuh refreshing tuh kita baca Al-Quran, olahraga, ya. Yoga. Jadi Olahraga nafas. iya kan, yoga kan begitu kan, latihan pernafasan. Nah, Al-Quran itu begitu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kembali tadi. Jadi ketika kita baca Al-Ikhlas, harus pakai kul. Kul, artinya katakanlah. Tapi ketika kita keluarkan nafasnya, kul, artinya makanlah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Kalau kata mama, astagfirullahaladzim. Iya, kalau pas nyadar ternyata salah, astagfirullahaladzim, sambil begini-gini. Biasanya orang Sunda begitu. Gitu. Ya heboh, orang Jakarta juga biasanya heboh ya. Bener. Gitu. Kalau karena salah, ya, baru nyadar salahnya gitu. Nah, ya, itulah pentingnya kita harus benar sifat. Sama dengan ketika kita baca Al-Fatihah. Nah, kalau ini langsung menjurus, Al-Fatihah. Yang betul keluar nafasnya atau enggak keluar pada kata ghair. Ghair. Nah, nanti akan kita pelajari itu. Yang jelas, huruf gha, ya. Kalau kata anak-anak, lah iyalah gitu ya. Lah iyalah, sabar ya. Nah, kalau pakai gha itu dia enggak boleh keluar nafas. Gha. Ghairi. Coba ucapkan semuanya, ghairi. Ghairi. Ya, ghairi. Nah, jadi enggak boleh keluar nafas. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi. Tidak boleh keluar nafas. Pada saat kita keluar nafas, kita keluarkan nafas, dia akan berubah menjadi huruf kha. Khairi. Jadi khairi. Nanti artinya akan bertolak belakang. Kalau ghairi artinya bukannya. Jadi bukannya orang yang kan kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukannya orang yang Engkau benci dan bukan pula orang-orang yang Engkau telah sesatkan. Nah, jadi kalau kita baca pakai kho artinya ya yaitu orang-orang yang Engkau, yaitu orang-orang baik yang dibenci. Tuh. Jadi khairil maghdub artinya yang baik yang dibenci. Tuh. Masa bertolak belakang? Baik tapi dibenci. Nggak ada yang baik yang Allah benci. Gitu. Ya, nah artinya. Jadi itulah pentingnya kita mempelajari tajwid. Makhrajul hurufnya benar, ya, tempat keluar hurufnya benar, sifat-sifatnya juga harus benar. Nah, salah satu sifat huruf itu ada yang namanya al-hams wal jahr. Al-hams itu artinya ada huruf yang harus keluar nafas,
ada huruf yang tidak boleh keluar nafas. Dan ini akan mempengaruhi arti. Nah, ada juga nanti misalnya nih ya, saya baca. Ya, saya baca nih, benar atau salah? Tebak-tebakan lagi, maaf ya. Kalau tebak-tebakannya tidak menarik ya. Ya, ya bukan gamer saya ya. Ya. Nah, ini tebak ya. Yang ke satu atau yang kedua ya. Ya, yang ke satu atau yang kedua yang benar. Misalnya surah masih surah Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Ya, berpikir cepat ya. Saya baca ayat 1 ya. Saya baca 2 kali, nanti tebak ya. Ya, nanti pakai tangan aja, pakai jari gitu ngacung ya. Kok yang satu langsung 1 jarinya. Kok menurut kita yang benar 2, 2 boleh dengan gaya peace gitu boleh ya. Ya, biar enggak ngantuk Bu ya. Ya. Ya, dengarkan ya. Nanti mana yang menurut Ibu benar? Menurut Bapak coach, para coach benar. Saya baca pertama. Ya, yang merasa jawaban pertama benar nanti begini, yang merasa kedua begini. Tapi nanti ngacung jarinya setelah 2 saya baca. Ya, siap? Siap? Udah siap? Oke dulu kalau udah siap. Siap? Oke ya, siap. Ya. Istami'u jayidan. Ya. Listen to me please. Dengarkan baik-baik ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Masih bingung? Ya, saya ulangi. Ya, konsentrasi pada bunyi sin. Konsentrasi pada bunyi sin ya. Ya, pada bunyi bis ya. Yang pertama, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang hitungan ketiga acungkan. 1, 2, 3. Ya, ya. Yang memilih 1 tanggung jawab. Ya, Bu Rini, Coach Rini, Coach Suci. Ya. Ya. Coach Rahmaniar memilih nomor berapakah? 1. Oke. Berarti ini 3 lawan 4. Oh, 3 lawan berapa ini? Coach Ria juga 1. Oke. Ya. Ya, Coach Nasar 2. Coach Ria 2. Coach Suci tadi berapa? 1, 2? 1. Coach Citra 2. Oke. Sekarang saya mau ya silakan siapapun yang mau komentar ya. Ya, silakan. Kenapa yang 1 menurut Coach Rini benar? Kayaknya gitu ya. Kayaknya. Ayo Coach Rini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Belajar ya Bu ya. Kalau salah tidak apa-apa. Jadi kurang lebih setahun yang lalu saya pernah belajar tahsin ya. Iya. Sepertinya yang saya dengar ayat terakhirnya itu rahim itu tidak sepanjang yang kedua. Dia panjang tapi tidak sepanjang yang kedua. Oh. Tadi saya bilang boleh ya. Kita konsentrasi ke sin ya. Kita konsentrasi ke sin. Sin. Boleh. Tapi enggak apa-apa ya. Baik. Kalau sinnya menurut Ibu benar enggak? Sinnya menurut Ibu? Benar. Oh, sinnya benar ya. Nah, kalau sinnya benar berarti harusnya begini. Oke. Ya, tadi ya enggak apa-apa ya. Ya, makasih Bu Rini ya, Coach Rini ya. Ya, syukron. Baik, sekarang Coach siapa yang mau bicara? Yang tadi merasa 2 katanya. 2. Ayo. Ya, silakan Coach Citra. Tadi bilangnya sin apa shin? Sinnya. Ya. Jadi saya pernah belajar juga dengan Kiai itu. Jadi kalau ada
pengucapan bismillah itu memang bisnya itu ditekan. Pengucapan itu bis. Ya. Ini Ya. Iya, betul ya. Ya. Ya, betul Bu. Ya, istilah kiainya ditekan ya, itu bahasa praktis ya, bahasa praktisnya ditekan. Ya, bolehlah ya. Ya, nanti insya Allah ya. Nanti menyusul buku saya Bu ya, edisi praktis. Ya, coba yang merasa tadi jawaban nomor 2 ya, yang berbeda dari Coach Citra. Coba. Ada? Ya, baik ya. Jadi bis itu ya sebetulnya Bu Rini sudah benar ya. Sinnya katanya benar, cuma salahnya yang ujung-ujungnya katanya ujung rahimnya ya. Nah, jadi sin itu salah satu sifatnya namanya as-sofir. Ya, ar-rokhawah as-sofir. Artinya apa? Suara jadi ketika huruf-huruf ar-rokhawah, itu artinya huruf yang harus mengalir suaranya ketika huruf itu diucapkan. Nah, jadi ketika saya baca bis, sebetulnya udah benar, bis. Nah, tapi dia ada sifat tambahan, yaitu namanya as-sofir. Mengalirnya dari mulut, dari bibir. Bis, harus begitu. Bis. Bis. Nah, harus ada tambahannya. Bis. Nah, itu ilmu secara teorinya, nazorian. Nah, kalau tadi, ya mungkin, ya Coach Citra, pokoknya harus ditekan mengalir. Nah, itu ya, ditekan mengalir ya. Bis. Nah, jadi ketika kita baca Al-Fatihah, ini masih membuka wawasan aja ya. Belum pada inti-intinya ya. Ya, masih gambaran. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah, bis harus begitu. Bis, coba kita dengarkan Syekh Mis'ari Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ala-ala Susi ya, Susi Rashid. Bis, gitu. Bismillah, beliau begitu. Bis, atau ya Masya Allah ya, mungkin di antara ini Memros nih yang sering ya, ya live ya di Masjidil Haram ya, atau di Madinah gitu ya. Ya, dengar para imam baca, Masya Allah ya. Nah, gitu sinnya, bis. Karena memang begitulah ilmunya ya. Nah, baik ya. Nah, misalnya begini, ya, baik sekarang nih ya, mana yang benar lagi? Nah, mana yang benar? Ya, tadi kan makhorijul huruf benar. Jadi tajwid itu apa? Makhorijul huruf benar, sifat-sifat benar, dan tahu hukum-hukum tajwid. Hukum-hukum tajwid diantaranya gunnah, diantaranya mad, itu hukum tajwid. Diantaranya tebal tipis bacaan, itu hukum tajwid. Nah, misalnya gunnah nih, gunnah itu dengung. Ya, nah, saya hanya menyebutkan, ya, kalau benar, jawab gimana kalau benar? Kalau benar mau gimana? Ye, gitu. Oh, benar begini. Kalau salah, ke bawah ya. Ya, baik. Kalau yang saya baca, saya baca 3 kali. Saya baca 3 kali dengan menurut saya sama. Konsentrasi pada bunyi akhir, gunnah. Ya. Saya baca 3 kali dengan standar yang sama. Kalau menurut coach benar begini. Tapi kalau salah ke bawah, ya. Siap. Saya baca surat An-Nas, ya. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, 1, 2, 3. Ayo, mana tangannya? Enggak kompak. Ulang lagi 3 kali, ya. Nih ya.
Bu, maaf Bu, itu dibedakan apa disamakan ya? Sama, saya baca sama. 3 ini saya baca sama. Ya, 3 ini saya baca sama. Nah, menurut Ibu, apakah yang saya baca ini benar? Kalau benar begini, kalau salah begini. Konsentrasi pada bunyi gunnah, pada bunyi dengung. Ya, pada bunyi Oke? Siap, dengarkan, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Mana tanganmu? Mana tangannya, Coach? Mana ya? Ya, enggak kelihatan Coach Ria, enggak kelihatan tangannya. Gimana tangannya? Oh, benar. Enggak ada yang karena takut kualat saya kok bilang salah. Ini benar semua ya? Oh iya. Coach Aisyah enggak kelihatan? Gimana? Ke atas ke bawah? Oh iya. Ke atas. Ya, boleh. Capek ya? Capek ya, boleh ke bawah kan tangannya. Tapi bukan takut kualat kan? Kalau jawab salah takut. Ya. Ya, betul. Itulah standar gunnah. Itulah standar gunnah. Jadi Memros, sebetulnya saya ingin ya memperdengarkan standar gunnah. Ya, standar gunnah. Itulah standar yang ditahan. Satu Al-Qur'an begitu. Jadi, nah sekarang kalau saya baca nih, benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Ya, saya baca 1 kali. Atau mau 3 kali juga? 1 kali aja. Saya baca 1 kali. Kalau benar langsung begini, kalau salah begini. Nah, sekarang. Pada kata antumnya, dengar pada kata antumnya. Antum itu harus ditahan. Antum. Konsentrasi pada kata antum. Saya hanya baca 1 kali. Siap? Dengar? Siap? Siap. Ya, baik. Wala antum abiduna ma a'bud. 1, 2, 3. Ya, ada yang masih ada krik-krik gitu, krik-krik. Kualat nggak? Ya, sekarang. Baik. Kenapa Bu Coach Citra salah? Kan bahas gunnah kan Bu ya? Iya. Antumnya tuh masih tipis, jadi Masih kurang. Betul. Yeay. Nih. Betul jawabannya. Yeay. Betul. Jadi begitu saja baca Quran. Ya, mudah. Jadi tadi kan kita irama standar gunnah tuh begitu. Wala berarti kan kul a'udzu birabbin binnas. Berarti wala antum gitu. Satu Quran. Kalau kata anak-anak you know satu Quran tuh begitu iramanya. Insya Allah mudah. Ya, nah itulah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar 4 kali Allah mengulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, ayat 17. Sungguh, ya. Istilahnya wa laqad. Ya. Ya, wa itu bukan berarti dan ya. Wa itu demi sungguh gitu. Jadi Allah bersumpah demi benar-benar gitu. Allah bersumpah bahwa benar-benar Al-Qur'an ini sangat-sangat mudah. Yassarna, bahkan kalau dalam bahasa Arab yassarna itu senantiasa artinya akan dimudahkan. Gitu.
Jadi bukan sekali kita mudah, senantiasa. Jadi lebay. Istilah kata anak-anak sekarang lebay amat ngomongnya gitu. Demi Allah, sungguh benar-benar senantiasa akan dimudahkan. Gitu. Berarti ya 4 ya. Kalau dalam ilmu bahasa Arab hiperbola. Wow, udah ya. Apa kalau kata anak-anak lebay amat ngomong gitu ya, maksudnya sungguh-sungguh benar-benar gitu bahwa Al-Quran akan dimudahkan ya. Jadi termasuk gunnah itu begitu aja satu Quran, mudah ya, mudah nggak? Mudah. Jadi irama satu gunnah satu Al-Quran ini irama gunnah begitu. Buktinya apa? Tadi Bu Citra betul, Coach Citra. Nah mungkin Coach Suci masih mikir-mikir gitu ya. Padahal mau bilang salah, tapi takut kualat gitu. Mau bilang salah, takut apa gitu ya. Betul ya, insya Allah. Ya gitu mungkin ya. Ya Coach Ria juga ya, insya Allah. Ustazah Afwan sudah pukul 9.44, 8.44 waktu. Oh ya. Ya jadi itu ya. Ya gambaran kita ketika kita membaca Al-Quran. Jadi harus tartil. Tartil tadi kata Ali bin Abi Thalib at-tajwidu bil huruf wa ma'rifati wuqufihi. Engkau mentajwidkan setiap huruf dan tahu tanda waqaf ya. Ya, tadi mentajwidkan. Ya, tadi kan ketika makhrajul huruf salah huruf kan salah makna. Sifat juga nanti ada yang mempengaruhi makna. Nah, kalau gunnah itu ya kalau kita baca antum dengan antum, memang dia tidak mempengaruhi makna, tapi tetap salah. Maka untuk kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada 2. Ya, namanya al-lahn. Salah itu namanya al-lahnu. Al-lahnul jali, salah besar, salah yang akan mempengaruhi makna. Ya, seperti tadi, sama kayak bahasa Indonesia, makam, makan. Ya. Cool dengan cool kan artinya akan berbeda. Ya. Yang kedua lahnul khofi artinya salah ringan. Khofi itu artinya tersembunyi ya. Kesalahan yang tersembunyi maksudnya apa? Yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu tentangnya. Kayak tadi ya, misalnya ya gunnah kurang ya. Nah, memang dia tidak mempengaruhi makna kalau kurang, tapi dia akan bukan begitu Rasulullah bacanya gitu ya. Nah, jadi intinya dengan belajar ini kita berusaha untuk menghindari lahnul jali maupun lahnul khofi ya. Nah, termasuk kata Ali bin Abi Thalib harus tahu waqaf ibtida, di mana waqaf, di mana ibtida, di mana berhenti, di mana ngambilnya. Misalnya maaf ya, saya sudah biasa kalau mencontohkan, misalnya maaf, Pak Hasan makan ayam mati. Pak Hasan makan ayam mati. Ya. Coba kita penggal-penggal. Pak Hasan makan ayam mati. Informasi. Pak Hasan makan ayam mati. 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 Ya, silakan aja lah. Ya. Itu satu kata begitu. Nah, jadi kurang lebih ketika kita membaca Al-Quran, makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya hendaknya kita memperhatikan waqaf wal ibtida, ya, di mana kita waqaf dan dari mana kita ngambil, gitu. Insya Allah itu perlu ilmu juga, karena nanti dia akan mempengaruhi makna. Itu mungkin ya. Nah, itulah definisi tajwid. Ya. Nah, kalau kata Ali bin Abi Thalib, kalau kata jumhur ulama. Nah, kata jumhur ulama, ini mewakili jawaban Bu Eva. Alhamdulillah, berarti Bu Eva udah paham ya. Jadi kalau kata jumhur ulama, tajwid itu adalah, tartil itu adalah lisan membaca dengan tajwid, akal memikirkan. Tadabbur. Maka di dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kalian tidak mau memikirkan Al-Quran? Am ala qulubihim aqfal. Atau hati kalian udah terkunci. Nauzubillahi min zalik. Ya.
Jadi kita diperintahkan untuk memikirkan. Ya, maaf kalau Masya Allah. Nah, jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mampu baca Bismillah, masuk ke akalnya. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah. Nah, ini bisa kita tadaburkan. Bismillah, Bismillah, benar bacanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masya Allah, ya Allah, tadabur. Masya Allah, ya Allah. Ini surah pertama, ayat pertama yang mewakili 6.666 ayat. Allah memakai the name of love, atas nama cinta. Oh ya Allah, Masya Allah. Berarti seluruh isi Al-Quran ini adalah karena cinta. Baik itu perintah, baik itu larangan, karena cinta. Ibu-ibu kalau dikasih surat sama bapak-bapak, sama bapak, bukan bapak-bapak, sama bapak. Ibu kalau dikasih surat, atau bapak dikasih surat sama ibu, atau di WA, ya papa sayang, atau ibu sayang, mama sayang, langsung gimana Bu? Langsung gitu Bu ya, luluh dah. Nah, Masya Allah, Al-Quran ya dengan nama cinta. Ya, berarti seluruh apa yang dihadirkan semata-mata karena untuk kebaikan. Nah, itu kurang lebih tadabur, Bu ya. Silakan mau lebih luas dari itu, silakan. Karena itulah ijaz Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an tidak akan pernah habis untuk ditadaburi. Masya Allah. Ya. Nah, makanya banyak kajian-kajian kok, kajian Ustadz Andi Hidayat ya. Satu pertemuan aja kadang membahas ihdinas siratal mustaqim sampai berseri-seri ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah, gitu ya. Nah, tadabur. Ya, karena tadabur hari ini ya, berbeda dengan hari kemarin. Mungkin lebih dakik, lebih dalam pemahamannya. Ya, besok, nah gitu ya. Masuk ke hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Oh ya Allah. Bersyukur. Alhamdulillah. Oh iya, tidak pantas kita untuk dipuji hanya Allah. Gitu ya. Sehingga ada orang yang mengucapkan terima kasih, atau ada yang ngasih emoticon hebat atau gimana, nggak pengaruh bagi saya, gitu ya. Saya tetap belajar. Ada yang mengatakan, ya Allah Bu, kenapa sih Bu belum bisa-bisa? Nggak ngaruh, ya. Karena saya belajar bukan karena ingin dinilai pintar, gitu. Misalnya, atau perasaan udah berbuat baik ke si A, ke si B, ya Allah itu orang ya nyakitin kalau ngomong, ya biarin, peduli amat. Kita berbuat baik bukan karena ingin biar orang baik kata-katanya ke kita, tapi karena Allah yang berhak dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim ya. Semoga ya tadi itu kan bismillah ya, dengan nama Allah, ikhlas karena Allah, rasa syukur. Yang ketiga apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti apa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Rasa cinta mewarnai diri kita. Ya, ibu-ibu yang punya baby pasti bisa merasakan. Udah ngantuk banget, udah capek banget, tapi ini anak perlu ASI. Kita paksa, bukan kita paksakan. Ya, kita berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena love, karena cinta. Nah, makanya karena cinta, ya, pekerjaan yang berat akan ringan, gitu ya. Pekerjaan yang berat akan ringan. Nah, sama orang cinta dunia akan begitu all out. Akan habis-habisan dia mengejar dunia. Karena apa? Hubud dunia. Dari bangun tidur sampai tidur, yang dia ingat totalitas, asoba, ditumpahkan pikiran untuk dunia. Kenapa? Karena cinta pada dunia. Maka di dalam hadis, kata Rasulullah, barang siapa yang ketika bangun tidur, yang dia ingat adalah dunia, maka kata Allah, dia akan menjadi pelayan dunia pada hari itu. Dia akan disibukkan dengan dunia. Dia pelayan.
Jadi disuruh-suruh sama dunia. Tapi kata Allah di dalam hadis, barang siapa yang ketika bangun tidur yang dia ingat adalah Allah, ya makanya ya sunnahnya ketika kita bangun tidur, ya mungkin seorang istri ke suami ngelihat suaminya baru bangun tidur, atau sebaliknya suami ke istri, atau orang tua ke anak, ya ucapkan untuk mengingatkan mereka, alhamdulillah udah bangun, yuk baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami, dan ya Allah kepadamu ya Allah kami akan kembali. Jadi diingatkan, nak, kita berdoa ya, biar amalan-amalan kita hari ini dicontreng, bernilai di hadapan Allah. Karena kan kita mau mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, karena kita akan kembali kepada Allah. Nah, begitu. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang ketika dia bangun tidur, ya ingat Allah, ingat negeri akhir, maka kata Allah memerintahkan, ini hadis ya, saya takut lupa kok bahasa Arabnya, ya, karena jarang di murojaah, astagfirullahaladzim ya. Nah, barang siapa yang mengingat Allah dan hari akhir, maka kata Allah, aku perintahkan, kata Allah, hadis qudsi, aku perintahkan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia untuk melayaninya. Masya Allah, ya Masya Allah, ya Masya Allah, begitu mungkin ya. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ya. Hendaknya kita punya tujuan akhir kita adalah akhirat, ya. Maka di dalam hadis Rasulullah mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi apa, Coach Yuni? Yang pernah dengar? Gantungkanlah cita-citamu setinggi, benar ya, setinggi apa? Surga Firdaus. Setinggi surga Firdaus ya. Kalah Pak Soekarno ya. Pak Soekarno kan setinggi bintang di langit. Nah, kalau Rasulullah setinggi surga Firdaus gitu ya. Masya Allah. Rasulullah menang. Setinggi surga Firdaus. Jadi tujuan akhir kita adalah surga Firdaus. Jadi apapun profesi kita, ya harus, ya bukan berarti semuanya harus jadi ustadz, bukan berarti semuanya harus jadi penceramah, bukan. Maksudnya, ya kata Allah, apapun profesi kalian, ya karena setiap orang itu punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, dan dari situlah jalannya menuju jannah Allah. Ya, para coach, apa kelebihannya? Mungkin, maaf dari segi bisnismen. Nah, dari situlah coach raih surga Allah lewat bisnis ini. Misal. Dan akan dimudahkan ketika muyul kita, kasab itu, kalau kata orang Sunda, pakasaban, ya. Apa pakasaban teh? Pakasaban apa pakasab? Ya. Usahanya lewat, potensinya lewat itu, maka Allah akan mudahkan jalan itu, kata Allah. Dan mudahnya jalan itu harus meraih Maliki Yaumiddin, jannah Firdaus Allah. Karena itu tujuan kita. Ya, mau jadi presiden, mau jadi anggota dewan, politisi, polisi, ya, mau jadi pengajar, ya silahkan. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, gitu ya, insya Allah. Ya, itu Maliki Yaumiddin. Ya, jadi itu tujuan kita. Jadi pastikan ibarat kita kerja punya target. Kita kerja kan punya target. Kita bisnis punya target. Makanya suka mungkin ibu-ibu ya, para coach, setiap pekanan, setiap bulan kan suka ada pertemuan. Ya, salah satunya apa? Menilai target. Biar kita tidak nyimpang dari target. Katanya mau 1 juta sehari. Untung 2 juta, 5 juta, 10 juta misalnya. Tapi kok gitu lah, perlu. Karena ada tujuan. Kalau orang tidak ada tujuan, seperti air mengalir. Makanya filosofi seperti air mengalir, ada yang mengatakan kurang pas. Ya, kurang pas. Karena kalau dilihat dari Maliki Yaumiddin, Allah menyuruh kita punya tujuan, punya target. Punya tujuan, punya target. Begitu kata Rasulullah. Gantungkan cita-citamu setinggi jannah Firdaus. Punya target. Gitu. Makanya termasuk kita punya target mau hafal Quran misalnya. Jadi sekalipun kita belum hafal Quran, tapi kita jalan menujunya, kita dikatakan sebagai sohibal Quran.
kita dikatakan sohibal Quran. Karena apa? Kita sedang merintis jalannya. Gitu. Insya Allah. Ya, boleh update status. Ya, baik begitu mungkin ya. Nah, ya Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Betul-betul memberi penegasan kepada Allah, iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami beribadah, kami berusaha. Jadi usaha yang kita lakukan semata-mata karena Allah, na'budu, ya. Orang yang punya cita-cita, masa sih berpangku tangan, katanya mau dapat penghasilan berapa, masa cuma ongkang-ongkang kaki? Ya pasti dia ada usaha dan betul-betul ke Allah, untuk bernilai ibadah. Biar bernilai ibadah berarti harus sesuai SOP langit, sesuai petunjuk Allah. Kita ibadah habis-habisan, tapi tidak sesuai SOP langit. Ya kan sama, kalau kita di bisnis tidak sesuai SOP perusahaan kan nggak dianggap. Ya, apalagi kita ya berbisnis dengan Allah tidak sesuai SOP Allah, ya tidak dianggap. Mungkin apa? Bukan karena Allah niatnya, mungkin ada riak di sana. Mungkin maksudnya mau nyumbang, tapi dari uang-uang yang nggak halal, enggak layan, Pak. Ya, nah, ya, jadi orang yang punya cita-cita pasti dia akan berikhtiar, bersungguh-sungguh dan berdoa. Ya, ya kana budu wa iya kana stain. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang keenam, kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jadi kita mohon, kita minta kepada Allah, ya. Di dalam tafsir, ya, para ulama mengatakan ada satu doa yang harus kita minta. Apa itu? Minta hidayah. Itulah doa yang harus kita minta. Minta hidayah, minta petunjuk ke Allah, ya. Nah, dan petunjuk itu harus dipraktekkan. Jangan tahu, ya. Mulai dari tahu, misalnya maaf, kan kita mau masuk surga nih, udah tahu baca begini makan Rasul, oh berarti cara makannya ikut petunjuk Rasul. Oh cara minum Rasul begini, ikut cara minum Rasul. Oh cara Rasul memperlakukan istrinya begini, memperlakukan keluarga begini, ke anak yatim begini, cara Rasul berbisnis begini, dan lain-lain. Cara Rasul sebagai kepala negara begini. Nah, itu. Ihdinas siratal mustaqim, istiqomah. Jadi orang yang istiqomah. Ya, siratal ladzina an'amta. Petunjuk kita seperti petunjuknya orang-orang yang dapat kenikmatan. Para nabi, para rasul, siddiqin wa syuhada. Ya. Nah, ya berarti harus menjadi orang yang banyak belajar, tipe pembelajar. Pembelajar. Ya, mau belajar. Kan sama kan ibu-ibu ya, para coach, ya bapak juga. Ya. Oh, ini sukses, gimana dia bisa sukses? Belajar. Ini dia dulunya sukses, seperti Korun. Korun itu sukses dulunya. Ketika dia lagi sengsara, lagi melarat, lagi miskin, dia sukses sebagai umatnya Nabi Musa. Tapi ketika dia mengeluh, curhat kepada Nabi Musa, ya Musa, kau ya berkunjung Nabi Musa kepada Korun, ya bukan berarti Nabi Musa tidak tahu kondisi Korun, ya. Ya Nabi Musa, wahai Nabiullah, tidakkah engkau lihat ya pakaian yang melekat di badan ini saja, gitu ya. Ya, jadi yang ada yang kami miliki katanya gitu. Terus kadang makan, kadang enggak. Ya, sering ya suami, istri dan anak-anakku menangis karena kelaparan. Wahai Nabiullah, mohonkanlah kepada Rob gitu, lewat lisanmu, agar Allah mengangkat kemiskinan, kemelaratan bagi keluarga kami. Nah, sebetulnya Nabi Musa istilahnya agak ragu-ragu juga ya. Ya, karena kan ada orang yang diuji kemelaratan sukses, tapi diuji kesenangan tidak sukses. Ya. Nah, tapi karena terjadi deal-deal istilahnya, bukan deal-deal politik saja ya, deal-deal keimanan, tapi intinya janji ketika engkau dalam kondisi tercukupi kebutuhanmu, ya engkau harus tetap dalam ketaatan. Ya, terjadilah deal-deal keimanan. Oke, deal gitu ya. Ya, singkat ceritanya Nabiullah
Musa berdoa, ya. Ya, kemudian setelah Nabiullah berdoa, kemudian Nabi Musa mengajarkan Korun keterampilan mengolah emas. Karena kan bangsa Israel itu tambak emas ya. Nah, keterampilan mengolah emas. Ya, dan ya Nabi yang ngajarin ya. Nabi kan fatonah, cerdas, ya. Nah, Masya Allah, ternyata dari keilmuan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Korun, ya betul-betul hasil dari tempaan emas Korun jadi kualitas terbaik. Jadi orang mampu dan mau membayar berkali lipat dari harga emas normal. Sekarang berapa harga emas, Bu? Ya, bukan mampu, berkali lipat dari harga emas normal siap dibeli. Karena saking tertariknya dengan keindahan tempaan emas Korun. Masya Allah. Akhirnya bertambah hartanya. Ya, jadilah dia seperti yang ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui. Dia tidak lulus dengan ujian kekayaan. Gitu. Ya. Nah, maghdub ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan kita juga berlindung dari, ya berarti kita juga harus belajar orang yang gagal gimana, orang yang sesat gimana. Nah, makanya jadilah tipe pembelajar. Ya, mungkin ya itu ya berdasarkan tadabbur surah Al-Fatihah ya. Yang pertama senantiasa ikhlas karena Allah, yang kedua menjadi pribadi yang bersyukur, yang ketiga menjadi rasa cinta, lakukan sesuatu itu karena cinta. Yang keempat, harus punya tujuan. Tujuan jangka tinggi kita adalah surga Firdaus. Buat tujuan jangka pendeknya. Yang kelima, pribadi yang berusaha berdoa. Ya. Yang keenam, pribadi yang istiqomah. Yang ketujuh, menjadi pribadi yang pembelajar. Ya, itulah yang bisa kita jadikan 7 habit orang yang beriman. Ya. Ustadz Hafna Herfi, kalau tidak salah itu kajian doktor beliau, disertasi beliau. 7 habit orang yang beriman itu adalah Al-Fatihah. Ya baik, saya contohkan Al-Fatihah. Ini jadi PR ya, pekan depan sebelum